Selamat datang. Hari ini kita akan bongkar salah satu kekuatan paling besar, paling berpengaruh di ekonomi global, yaitu gimana sih caranya suku bunga itu benar-benar diatur. Pernah kepikiran nggak sih, siapa sebetulnya orang-orang yang bisa cuma dengan satu pengumuman bikin pasar saham di seluruh dunia naik turun? Kita ngomongin orang-orang kayak Jerome Powell dari The Fed di Amerika. Satu kalimat dari mereka dan seluruh ekonomi bisa berubah arah. Ya, jawabannya adalah para bankir sentral. Mereka ini semacam penjaga gerbang ekonomi. Dan di tangan mereka ada sebuah tuas super kuat, sebuah alat yang akan kita bedah habis-habisan sekarang. Oke, mari kita mulai bedah. Jadi ada dua alat utama buat ngatur ekonomi. Satu, kebijakan fiskal. Ini kerjaannya pemerintah, kayak belanja infrastruktur, sifatnya langsung. Tapi, yang mau kita bahas ini adalah kebijakan moneter. Ini jauh lebih gesit, lebih cepat, meskipun efeknya nggak selangsung itu. Nah, ini kuncinya. Pemerintah bisa aja kan borong jutaan hamburger buat naikin permintaan, tapi bank sentral, mereka nggak bisa begitu. Alat mereka itu bukan beli barang, tapi beli aset keuangan, yaitu obligasi. Dan disinilah semua kekuatan mereka berasal. Supaya kita ngerti cara kerjanya, kita perlu bikin dunia keuangan yang rumit ini jadi simpel banget. Anggap aja cuma ada dua pilihan aset. Nah, dari pilihan fundamental inilah semuanya berawal. Oke, jadi bayangin kita semua dihadapkan pada pilihan ini. Di satu sisi, ada uang. Ya, uang tunai, saldo di rekening, enak banget buat transaksi sehari-hari. Tapi iya gitu, dia nggak menghasilkan bunga sepeser pun. Di sisi lain ada obligasi. Ini ngasih kita imbal hasil, ada bunganya. Tapi coba aja bayar kopi pakai surat obligasi. Nggak bakal bisa kan? Nah, ini pertanyaan yang relevan buat kita semua kan? Di antara kenyamanan uang tunai dan imbal hasil dari obligasi, apa dong yang jadi penentu keputusan kita? Gimana cara kita menyeimbangkannya? Jawabannya ternyata sesederhana ini. Semuanya tergantung pada suku bunga. Suku bunga inilah harga yang bikin kita mikir, mending taruh di mana ya duit gue? Logikanya gini deh, kalau suku bunga lagi tinggi, katakanlah 5%, berarti setiap rupiah yang kamu pegang dalam bentuk tunai itu artinya kamu kehilangan potensi untung 5%. Sayang banget kan? Tapi sebaliknya, kalau suku bunga cuma 0, sekian persen, ya mending pegang cash aja, lebih praktis dan nggak ada ruginya. Oke, kita udah paham logikanya. Sekarang kita masuk ke bagian puncaknya, gimana caranya bank sentral itu benar-benar bisa mengubah suku bunga di pasar. Alatnya disebut operasi pasar terbuka. Dengerin ya, ini bukan transaksi rahasia di ruang gelap. Ini beneran terjadi di pasar keuangan yang terbuka, di mana bank sentral bertindak sebagai pemain raksasa. Gini cara kerjanya kalau mereka mau nurunin suku bunga. Pertama, bank sentral masuk ke pasar dan borong obligasi dari bank-bank lain. Kedua, mereka bayarnya pakai uang baru yang mereka cetak secara digital. Ketiga, akibatnya sistem keuangan jadi kebanjiran likuiditas, kebanjiran uang. Nah, hukum ekonomi dasar kan, kalau supply melimpah, harganya, dalam hari ini suku bunga, ya pasti turun. Terus gimana kalau mau naikin suku bunga? Gampang, tinggal dibalik aja prosesnya. Bank sentral menjual obligasi yang mereka pegang. Uang yang mereka dapat dari penjualan itu mereka sedot keluar dari sistem. Tiba-tiba, uang jadi lebih langka, dan harganya, alias suku bunganya, jadi naik. Ada juga cara lain buat ngelihat ini, dan ini penting banget. Harga obligasi sama suku bunga itu hubungannya kayak jungkat-jungkit, selalu berlawanan arah. Jadi pas bank sentral borong obligasi gede-gedean, permintaan naik kan, harganya jadi ikut naik. Nah, secara matematis, pas harga obligasi naik, imbal hasilnya alias suku bunganya itu otomatis turun. Oke, model sederhana tadi udah cukup jelas. Sekarang, ayo kita lihat gimana ini semua bekerja di dunia nyata, karena ada satu pemain kunci lagi yang belum kita bahas. Bank-bank komersial. Jadi, bank-bank komersial itu ya sama kayak kita, mereka juga punya rekening, tapi rekeningnya di bank sentral. Simpanan mereka di sana itu yang disebut cadangan bank atau bank reserves. Nah, inilah uang yang sebenarnya jadi objek transaksi di operasi pasar terbuka tadi. Nah, ini dia puncaknya. Ada pasar di mana bank-bank ini saling pinjam-meminjamkan cadangan mereka, biasanya cuma buat satu malam. Suku bunga di pasar inilah yang disebut Federal Funds Rate. Dan inilah suku bunga yang selalu kita dengar di berita. Seluruh mekanisme yang kita bahas dari tadi itu tujuannya cuma satu, mengarahkan suku bunga di pasar ini. Oke, mungkin kedengarannya teknis banget ya, suku bunga pinjaman antar bank. Emangnya sepenting apa sih buat ekonomi dan buat kita semua? Lihat aja grafik ini. Ini buktinya tuh betapa kuatnya alat ini.
Waktu pandemi, buat menyelamatkan ekonomi, The Fed banting suku bunga sampai hampir 0%. Tapi begitu inflasi meroket, tuasnya ditarik kencang banget, suku bunga didorong naik sampai di atas 5%. Perubahannya drastis banget kan? Jadi, inilah inti dari semua ini. Pengumuman suku bunga itu bukan sihir. Di belakang layar ada tindakan nyata di pasar. Mereka aktif jual beli obligasi, mengatur pasokan uang dengan sangat hati-hati, cuma untuk memastikan target suku bunga yang mereka umumkan itu benar-benar jadi kenyataan. Kita udah lihat gimana mekanisme ini bekerja. Kuat banget. Tapi karena kekuatannya ini, dan karena efeknya yang nggak langsung, muncul satu pertanyaan besar. Apa yang terjadi kalau tuas ini ditarik terlalu keras atau terlalu cepat? Apa risikonya? Nah, inilah dilema abadi yang selalu dihadapi oleh para pembuat kebijakan di seluruh dunia.